Paling Pak Prabowo yang bisa menyelesaikan kasus Pina, 7 tersangka yang dijadikan rekayasa Rudiana, bulan-bulanan Rudiana agar naik jabatannya dikala 2 periode Joko Widodo. Itu hanya Prabowo yang bisa membebaskan. Benar, karena saya ini mulai bicara karena menagih janji kalian, termasuk yang namanya admin Gerindra komentar di akun saya sebelumnya. Itu dia komen, tunggu saja Prabowo Gibran dilantik, urusan Rudiana ini selesai. Mana buktinya? Mana buktinya? Cuman satu yang saya ingin tanyakan kepada anda semua di negara Republik Indonesia. Apakah yang lebih kuat? Ya, saya tanya. Presiden Republik Indonesia itu di bawah oknum institusi, atau yang lebih kuat lagi, atau institusi kepolisian itu ya di bawah naungan presiden? Saya tanya, masa iya presiden hanya nonton aja dengan kasus ini? Terutama dulu 2 periode Jokowi, kasus yang namanya Rudiana ini, rekayasa Rudiana ini, yang bukan ranah Rudiana menangkap orang ini, ya, yang menentukan orang-orang ini, yang memukuli orang-orang ini, ya, kok dia lebih kuat ketimbang Jokowi? Saya yang heran, setiap kampanye-kampanye anda, bos-bos anda itu bilang saya ini untuk rakyat, berpihak pada rakyat. Rakyat yang mana, saya tanya, rakyat yang mana? Hah? Ini udah terbukti 7 tersangka yang tidak bersalah divonis hukuman seumur hidup. Mana pergerakannya? Ataukah jaksanya dibayar? Ataukah hakimnya dibayar, disogok, disumpal seperti orang-orang yang sebelumnya? Kenapa hakim, jaksa 2016 lalu tidak diseret dipanggil ulang? Sehingga peninjauan ulang kembali tentang kasus masalah 7 tersangka yang direkayasa oleh Rudiana ini masih berkepanjangan sampai saat ini. Kenapa? Tenggelamkan kasus itu kalau saya nggak bunyi, kan? Betul. Sementara kita lagi happy mengenai Aisar Khalid, mengenai yang namanya Mbak Puji, ya, dengan kebanggaan hiburan kita. Tapi tentang yang namanya hukum yang berpihak kepada rakyat kecil, ya, yang membutuhkan dana segitu besarnya untuk aju banding kedua, ya kan? Ini ya mereka, karena mereka udah kebaca ya, nggak ada yang bunyi satupun, nggak ada konten kreator satupun yang mengangkat hal-hal tersebut untuk orang-orang yang tertindas, nggak ada. Mana? Nyata kan? Saya udah bilang kalau Widya besok saya bilang tidak mengangkat ini, nggak ada yang angkat satupun, nggak ada. Ini kenyataan. Ya kan, kalau saya angkat, besok akan ramai kembali. Saya harap presiden benar-benar tidak buta melihat kasus ini. Ya, wakil presiden tidak buta dengan kasus ini. Jangan pandang bulu. Untuk apa Presiden Prabowo mengumumkan akan menaikkan gaji jaksa, gajinya hakim? Untuk siapa? Untuk rakyat kah? Untuk membela rakyat kah? Atau membela yang namanya orang-orang yang berkaitan dengan mafia? Nah, untuk menaikkan gaji-gaji hakim karena mereka luar biasa. Luar biasanya di mana? Apakah hakim-hakim itu, jaksa-jaksa itu berpihak pada rakyat yang kecil, yang orang yang bukan orang semestinya pelakunya? Ya kan? Kasus-kasus ini masa hanya ada di India saja rekayasa hukum? Ternyata di Indonesia itu nyata real. Kasus Rudiana ini yang menjebloskan 7 tersangka tidak bersalah sampai sekarang nggak tuntas. Jelang berapa tahun? Jelang 9 tahun bro, coy. Jelang 8 tahun ya. Dari 2016 sampai 2025 besok bro. Apa ini nggak 9 tahun? Kasus ini. Ya, aku tanya sekali lagi sama anda. Presiden itu di bawah naungan oknum institusi sehingga bisa tunduk dengan yang namanya oknum. Tidak berpihak kepada, jangan hanya kampanye aja gebrak-gebrak podium.
Ya gebrak-gebrak podium. Saya ini untuk rakyat. Saya ini untuk rakyat. Rakyat yang mana saya tanya? Hah? Rakyat yang mana saya tanya? Itu rakyat kecil loh. Rakyat kecil loh. Orang-orang yang tidak bisa korban rekayasa. Bisa nggak kira-kira presiden menyelamatkan 7 tersangka tersebut? Jangan hanya nonton aja, sibuk urusan luar negeri. Kalau salah satunya komen seperti ini, besok dia komen lagi satunya. Presiden itu tugasnya ada. Ya, lain lagi. Ada yang namanya ini Kalian jangan, kalau yang namanya kampanye jangan pencitraan deh, lebih baik jujur. Kalau orang jujur itu memang susah dipilih, bro. Ya, susah dipilih orang jujur itu, orang tegas itu susah dipilih, harus disingkirkan di negara kita ini. Tentang hukum. Sementara korupsi didenda Rp5.000 itu, ya. Diponisnya cuma 2 tahun. Orang yang tidak bersalah seumur hidup. Kebaliknya hukum di negara kita ini. Ya. Nah, ini loh bro. Ya, untuk aju banding kedua inilah yang membutuhkan donasi sementara. Jangan kalian itu donasi untuk orang yang pencitraan. Ya. Bikin geger se-Indonesia sampai ke mancanegara. Ini loh yang membutuhkan donasi. 7 tersangka yang tidak bersalah butuh suntikan dana untuk mengajukan yang namanya aju banding kedua besok. Jangan kalah dengan oknum. Ya, presiden kita itu jangan kalah dengan oknum kalau memang gentle. Memimpin negara ini kalau gentle, jangan kalah, jangan lemah. Kalau dulu dia bisa bicara, pertahanan kita lemah. Tunjukkan di mana gentlenya. Kalau memang dulu negara kita ini lemah, ya tunjukkan bro. Ya, di mana beringasmu untuk hukum ternyata berpihak kepada rakyat. Jangan hanya kampanye aja bela rakyat. Rakyat yang mana? Itu bro. Mudah-mudahan ya dengan celotehan saya ini, amarah saya ini ya, pemimpin itu bisa sadar kamu itu dibuling jadikan sapi siapa. Ya, jadilah jati diri kamu sendiri, membela rakyat. Ya jangan karena mentang-mentang yang namanya bisa maju jadi presiden ditolong Mulyono. Sehingga kamu menyelamatkan Mulyono di belakang ini kalau kasus ini selesai. Ya menjadi pertanyaan loh buat saya. Siapa di balik ini semua? Hah? Rudiana itu reserse narkocoy loh. Bukan ranahnya menangkap orang. Sampai diadakan barang bukti. Naik jabatan itu yang normal-normal aja, bila perlu pakai uang. Jangan pakai uang haram. Mau naik, jangan rekayasa hukum. Negara kita kok negara rekayasa. Di mana letak Pancasila? Hah? Kalau bilang yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, apakah mereka ini Rudiana dan kawan-kawan ini bertuhan? Tidak takut sama Tuhannya melakukan kebohongan. Ya. Di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana letak keadilannya? Nggak adil ini. Koruptor diponis cuma beberapa tahun, sementara orang yang tidak bersalah dia ponis seumur hidup. Apa nggak nungging hukum di negara kita ini? Sampaikan itu ya sama Prabowo. Paling Pak Prabowo yang bisa menyelesaikan kasus Pina, 7 tersangka yang dijadikan rekayasa Rudiana, bulan-bulanan Rudiana agar naik jabatannya dikala 2 periode Joko Widodo. Itu hanya Prabowo yang bisa membebaskan. Benar. Karena saya ini mulai bicara karena menagih janji kalian. Termasuk yang namanya admin Gerindra komentar di akun saya sebelumnya. Itu dia komen, tunggu saja Prabowo Gibran dilantik, urusan Rudiana ini selesai. Mana buktinya? Mana buktinya? Cuman satu yang saya ingin tanyakan kepada anda semua di negara Republik Indonesia. Apakah yang lebih kuat? Ya, saya tanya. Presiden Republik Indonesia itu di bawah oknum institusi, atau yang lebih kuat lagi, atau institusi kepolisian itu ya
di bawah naungan presiden. Saya tanya, masa iya presiden hanya nonton aja dengan kasus ini? Terutama dulu 2 periode Jokowi, kasus yang namanya Rudiana ini, rekayasa Rudiana ini, yang bukan ranah Rudiana menangkap orang ini, ya, yang menentukan orang-orang ini, yang memukuli orang-orang ini, ya, kok dia lebih kuat ketimbang Jokowi? Saya yang heran. Setiap kampanye-kampanye, Anda, bos-bos Anda itu bilang, saya ini untuk rakyat. Berpihak pada rakyat. Rakyat yang mana? Saya tanya, rakyat yang mana? Hah? Ini udah terbukti. 7 tersangka yang tidak bersalah divonis hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Mana pergerakannya? Hah? Ataukah jaksanya dibayar? Ataukah hakimnya dibayar, disogok, disumpal seperti orang-orang yang sebelumnya? Kenapa hakim, jaksa 2016 lalu tidak diseret dipanggil ulang? Sehingga peninjauan ulang kembali tentang kasus masalah 7 tersangka yang direkayasa oleh Rudiana ini masih berkepanjangan sampai saat ini. Kenapa? Tenggelamkan kasus itu kalau saya nggak bunyi, kan? Betul. Sementara kita lagi happy mengenai Aisyah Khalid, mengenai yang namanya Mbak Puji, ya, dengan kebanggaan hiburan kita. Tapi tentang yang namanya hukum yang berpihak kepada rakyat kecil, ya, yang membutuhkan dana segitu besarnya untuk aju banding kedua, ya kan? Ini ya mereka, karena mereka udah kebaca ya, nggak ada yang bunyi satupun, nggak ada konten kreator satupun yang mengangkat hal-hal tersebut untuk orang-orang yang tertindas, nggak ada. Mana? Nyata kan? Saya udah bilang kalau Widya besok saya bilang tidak mengangkat ini, nggak ada yang angkat satupun, nggak ada. Ini kenyataan, ya kan? Kalau saya angkat, besok akan ramai kembali. Saya harap Presiden benar-benar tidak buta melihat kasus ini, ya. Wakil Presiden tidak buta dengan kasus ini. Jangan pandang bulu. Untuk apa Presiden Prabowo mengumumkan akan menaikkan gaji jaksa, gajinya hakim? Untuk siapa? Untuk rakyat kah? Untuk membela rakyat kah? Atau membela yang namanya orang-orang yang berkaitan dengan mafia? Nah, untuk menaikkan gaji-gaji hakim. Karena mereka luar biasa. Luar biasanya di mana? Apakah hakim-hakim itu, jaksa-jaksa itu berpihak pada rakyat yang kecil, yang orang yang bukan orang semestinya pelakunya, ya kan? Kasus-kasus ini masa hanya ada di India saja rekayasa hukum? Ternyata di Indonesia itu nyata real. Kasus Rudiana ini yang menjebloskan 7 tersangka tidak bersalah. Sampai sekarang nggak tuntas, jelang berapa tahun? Jelang 9 tahun bro, coy. Jelang 8 tahun ya. Dari 2016 sampai 2025 besok bro. Apa ini nggak 9 tahun? Kasus ini. Ya, aku tanya sekali lagi sama Anda. Presiden itu di bawah naungan oknum institusi sehingga bisa tunduk dengan yang namanya oknum. Tidak berpihak kepada, jangan hanya kampanye aja, gebrak-gebrak podium. Ya, gebrak-gebrak podium. Saya ini untuk rakyat, saya ini untuk rakyat. Rakyat yang mana saya tanya? Rakyat yang mana saya tanya? Itu rakyat kecil loh. Rakyat kecil loh. Orang-orang yang tidak bisa, korban rekayasa. Bisa nggak kira-kira Presiden menyelamatkan 7 tersangka tersebut? Jangan hanya nonton aja, sibuk urusan luar negeri. Kalau salah satunya komen seperti ini, besok dia komen lagi satunya. Presiden itu tugasnya ada. Ya, lain lagi. Ada yang namanya ini Kalian jangan, kalau yang namanya kampanye jangan pencitraan deh, lebih baik jujur. Kalau orang jujur itu memang susah dipilih, bro. Ya, susah dipilih orang jujur itu, orang tegas itu susah dipilih, harus disingkirkan di negara kita ini. Tentang hukum. Sementara korupsi didenda 5.000 rupiah itu, ya. Diponisnya cuma 2 tahun. Orang yang tidak bersalah seumur hidup. Kebalik nggak hukum di negara kita ini?
Ya, nah ini loh bro. Ya, untuk aju banding kedua inilah yang membutuhkan donasi sementara. Jangan kalian itu donasi untuk orang yang pencitraan. Ya, bikin geger se-Indonesia sampai ke mancanegara. Ini loh, yang membutuhkan donasi 7 tersangka yang tidak bersalah. Butuh suntikan dana untuk mengajukan yang namanya aju banding kedua besok. Jangan kalah dengan oknum. Ya, presiden kita itu jangan kalah dengan oknum kalau memang gentle. Memimpin negara ini kalau gentle, jangan kalah, jangan lemah. Kalau dulu dia bisa bicara, pertahanan kita lemah. Tunjukkan di mana gentlenya. Kalau memang dulu negara kita ini lemah, ya tunjukkan bro. Ya, di mana beringasmu untuk hukum ternyata berpihak kepada rakyat. Jangan hanya kampanye aja bela rakyat, rakyat yang mana? Itu bro. Mudah-mudahan ya dengan celotehan saya ini, amarah saya ini ya, pemimpin itu bisa sadar kamu itu dibuling jadikan sapi siapa. Ya, jadilah jati diri kamu sendiri, membela rakyat. Ya jangan karena mentang-mentang yang namanya bisa maju jadi presiden ditolong Mulyono. Sehingga kamu menyelamatkan Mulyono di belakang ini kalau kasus ini selesai. Ya menjadi pertanyaan loh buat saya. Siapa di balik ini semua? Hah? Rudiana itu reserse narkocoy loh. Bukan ranahnya menangkap orang. Sampai diadakan barang bukti. Naik jabatan itu yang normal-normal aja, bila perlu pakai uang. Jangan pakai uang haram. Mau naik, jangan rekayasa hukum. Negara kita kok negara rekayasa. Di mana letak Pancasila? Hah? Kalau bilang yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, apakah mereka ini Rudiana dan kawan-kawan ini bertuhan? Tidak takut sama Tuhannya melakukan kebohongan. Ya. Di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana letak keadilannya? Nggak adil ini. Koruptor diponis cuma beberapa tahun, sementara orang yang tidak bersalah dia ponis seumur hidup. Apa nggak nungging hukum di negara kita ini? Sampaikan itu ya sama Prabowo.